Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Konferensi pers BNPB dan Kepala PDAM Aceh Besar di Media Center. .71 jiwa meninggal dunia per hari kemarin Jumat 19 Desember. Hari ini total 1090 jiwa korban meninggal dunia. Sekali lagi tentu saja simpati dan belasungkawa yang mendalam mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita terus melakukan operasi pencarian dan pertolongan secara terbatas dan di beberapa sektor masih terus optimal. Aceh itu 6 kabupaten, Sumatera Utara 4 sektor, Sumatera Barat 5 sektor. Jadi untuk Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu terbatas di beberapa sektor, sedangkan di Aceh 6 kabupaten itu kawasan terdampak. Selanjutnya proses identifikasi juga terus diintensifkan supaya benar-benar nanti kita bisa mendapatkan data yang terkait juga dengan hak-hak ahli waris yang juga nanti berhubungan dengan hunian tetap, hunian sementara dan lainnya. Untuk korban hilang, ini data rekapitulasi di 3 posko, ini bertambah 1 nama, ini tentu saja masih dinamis. Jadi data ini terus dimutakhirkan berdasarkan data yang dikumpulkan dari level kelurahan juga dikumpulkan dari level bawah, RT, RW, kampung, dusun, kampung, sehingga terus dinamis dan kita harapkan ini bisa selesai berjalan dengan upaya-upaya transisi darurat yang dilakukan. Jumlah pengungsi total per hari ini 510.528. Jadi ini berkurang 16.000 pengungsi. Jadi untuk saudara-saudara kita di daerah terdampak, ini beberapa titik pengungsian yang sebelumnya dihuni warga. Ini saudara kita ada yang sudah kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan kawasan, tetapi tentu saja dalam kondisi saat ini kebutuhan permakanan masih terus didukung oleh dapur umum. Beberapa hari yang lalu kita konferensi pers dengan Kepala Dinas Sosial yang menyebutkan dapur umum yang operasi di wilayah Aceh itu lebih dari 500 titik, yang sebagian besar itu dikelola oleh masyarakat, tetapi naturanya didukung dan dilengkapi oleh dinas provinsi maupun dukungan logistik dari pemerintah. Kita masuk ke tiap-tiap provinsi. Pertama untuk provinsi Aceh 00 tersalur 16, terlaksana 16 sorti via udara dari 25 sorti yang direncanakan masih terus berjalan dengan berat total 22,6 ton dan 1 sorti via darat seberat 3,3 ton. Dari beberapa laporan visual di lapangan, karena sangat pentingnya jalur ini karena penghubung antara Banda Aceh dan Lok Mawe, ini animo masyarakat dan juga relawan dan dukungan logistik via darat ini saat ini ada antrian untuk melewati jembatan Tepin-Redep Awe Getah ini, karena ini jembatannya memang satu jalur buka tutup. Tentu saja kami terus menghimbau kepada masyarakat dan saudara-saudara relawan yang saat ini sedang antri untuk melewati akses ini, tetap antri secara tertib supaya fasilitas sambungan jembatan. Satu unit truk tangki BBM membawa solar 3.000 liter sudah ada di kantor, sudah sampai di kantor Bupati Aceh Tamiang, ini dari Medan jalur darat, yang juga akan didistribusikan kepada
masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan energi secara bertahap. Tentu saja ini akan terus dilakukan dan dioptimalkan dengan seluruh moda angkutan yang kita miliki. Kita yang berasal dari Banten, kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan ada 4 orang dari Aceh. Ini sebelumnya bekerja sebagai penderes getah pinus di Aceh Tengah dan Benar Meriah, totalnya 157 jiwa. Dan melakukan pengecekan ke lapangan dan kebutuhan-kebutuhan selain dari tentu saja perumahan fisik rumah ini kita sediakan, nantinya akan ada kebutuhan-kebutuhan fasos terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti air, ini sumur bor dan lain-lain juga kita identifikasi untuk secara paralel nanti kita bangun. Kemudian gayo luwes itu lahan yang siap dibangun berupa lapangan, tapi masih ada celah untuk karena saat ini kita berada pada puncak musim hujan. Hasil dari koordinasi kita bersama BMKG dan TNI Angkatan Udara, kita masih perlu menambah jumlah armada untuk memastikan benar-benar di puncak musim hujan ini kita bisa meminimalkan intensitas curah hujan. Ini sangat penting karena proses pembukaan akses transportasi khususnya yang berada di daerah-daerah kawasan perbukitan di kawasan tengah ini, kalau misalkan ada intensitas hujan sedang, maka daerah yang baru dibuka ini lumpurnya akan basah dan menyulitkan nantinya masyarakat baik itu roda 2 maupun roda 4 untuk bisa melewati jalur tersebut. Ini terutama di daerah akses jalan KKA. Ini juga yang kita pastikan supaya sampai nanti pemulihan aspek infrastruktur ini bisa settle, bisa selesai dan mampu kembali untuk menerima kondisi jika ada terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Ini untuk sementara kita akan pastikan seoptimal mungkin baik itu peningkatan armada maupun peningkatan sorti untuk operasi modifikasi cuaca. Bentang 14 meter dari ada 4 sorti darat seberat total 5,3 ton dan 4 sorti udara seberat 1,8 ton, sehingga total logistik yang tersalur hari ini 7,17 ton. Untuk Sumatera Utara juga akses darat di beberapa tempat ini sudah mulai pulih. Distribusi logistik, identifikasi dan proses pencarian pertolongan, pemulihan komunikasi dan pemenuhan sektor energi itu masih akan terus dilakukan dan dioptimalkan, tetapi paralel kita akan melakukan persiapan-persiapan untuk bisa masuk fase early recovery. Jadi ini akan kita lakukan di fase transisi darurat, bagaimana kita bisa segera memastikan air bersih yang kita sebut dengan PDAM yang di daerah kabupaten masing-masing. Di Aceh ada 23 kabupaten, ada 23 PDAM yang ada. Cuma yang paling berdampak pada hari yang banjir ini adalah ada beberapa PDAM, 17 PDAM yang berat yang kita lihat. Pada hari yang kedua kami terjadinya di hari Rabu, di hari Kamisnya kita menghimbaukan kepada BDM yang berdampaknya agak sedikit kecil untuk membantu BDM yang berat. Ini sudah kita himbaukan kepada, dan kita komunikasi agak sulit pada saat itu, agak sangat sulit berkomunikasi, sehingga data-data yang kita dapat dari BDM itu kita minta melalui teman-teman yang ada yang bisa komunikasi sehingga Pijai dulu yang bisa cepat kita komunikasi, PDM Tirta Montala cepat mengantar air pada hari kedua dan mobil tangki ke Pijai, itu membantu teman kita yang ada di Pijai. Kemudian kami juga ada menghimbaukan yang dekat masuk Aceh Utara yang sudah bisa beroperasi, PD sekarang sudah beroperasi, membantu semua teman-teman yang dekat. Jadi di segi pendanaan kita memang kurang.
Namun kita tidak hanya terlena dengan kondisi dan situasi ini, juga kami melaporkan ke pusat, Perpamsi pusat. Pada tanggal 2 itu kami ke Jakarta, di Surabaya ada pertemuan. Kami menyampaikan kepada teman-teman kami PDAM seluruh Indonesia, sehingga ada dua, kami dapatkan informasi. Yang pertama sekali dapat untuk Sumatera Utara, dapat untuk Sumatera Barat, dapat untuk Aceh, dapat. Masing-masing kita mengumpulkan dana sebesar 110 juta. 110 juta yang kita dapat. Ada yang kekhususan dari Provinsi Jawa Barat, jadi mendapatkan kami 40 juta. Jadi sehingga dana itu kita tidak bentuk dalam barang, kita kirimkan kepada teman-teman kami yang bisa di pengungsian, mempercepat penanganannya. Kemudian kami juga menyampaikan kepada teman-teman kami yang ada di Aceh apa yang dibutuhkan barang-barang untuk bisa mempercepat penyediaan air bersih di pengungsian. Sehingga ada beberapa tempat termasuk Aceh Tengah yang sudah bisa komunikasi, kemudian Bijai sudah bisa komunikasi, dan yang lain sudah agak. Kemarin saya komunikasi dengan Langsa, kemudian komunikasi dengan Aceh Teming, kemudian membutuhkan beberapa, istilah kita ada tandem, Pak. Tandem atau tampungan air. Tampungan air ini kemudian sudah melaporkan ke Perpamsi pusat. Kemudian saya di hari Senin nanti ada Zoom meeting dengan salah satu perusahaan akan membantu di bidang itu. Itu nanti kita berkomunikasi dengan BNPB, kalau bisa nanti kalau memang jadi dibantu, nanti kita bantu dengan BNPB untuk kita distribusi ke daerah-daerah yang ada di Aceh, Pak. Ya, ini sudah kami rencanakan begitu, Pak. Dan saat ini kami sangat terkendala dulu pada saat itu adalah di kelistrikan. Listrik itu karena intake ada beberapa, semua kita menggunakan pompa itu harus menggunakan daya listrik. Salah satu di Aceh Besar kemarin selama 15 hari itu kita menggunakan BBM, Pak, menghabiskan 37 ton, Pak, untuk genset. Namun demikian tidak sempurna juga dalam pelayanan ini. Dampak parah itu masih ada pelayanan masih 20, ada yang 25%, ada yang 100% itu Aceh Besar dan Banda Aceh. Sedangkan beberapa kabupaten kota lainnya ini memang masih akan terus kita upayakan progres perbaikannya, karena ini tidak hanya menyangkut jaringan pipa PDAM-nya, tetapi juga termasuk sumber air bersihnya. Ya, jadi sumber air bersih juga ada yang beberapa titik terganggu. Tetapi ini kami catat, Pak Sulaiman, tentang kebutuhan zat kimia. Jadi ini akan kami dukung, tidak hanya ketersediaannya tetapi juga transportasinya nanti akan kita dukung ke titik-titik yang memang membutuhkan ini dalam waktu cepat. Saya rasa ini bisa kita untuk transportasi tidak akan ada masalah. Dari udara nanti juga akan kita coba upayakan nanti setelah ketersediaannya kita pastikan sudah tersedia di Lanut Sultan Iskandar. Ini akan kita prioritaskan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi tentu saja pemerintah tidak bisa berdiri sendiri dalam menangani bencana ini. Kita memerlukan dukungan semua pihak, pemerintah daerah, swasta, BUMN, organisasi masyarakat, relawan, dan seluruh entitas masyarakat. Mari kita terus perkuat koordinasi, bahu-membahu, gotong royong, saling menguatkan supaya harapan kita semua untuk bisa melakukan percepatan pemulihan pasca bencana ini bisa kita lakukan dengan optimal. Sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih tentu saja kepada semua pihak dengan animo tinggi untuk tetap terus bahu-membahu untuk proses pemulihan
pasca bencana banjir longsor di 3 provinsi ini. Saya akhiri bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan sulfat itu yang untuk bubuk ya dibutuhkan untuk penjernihan itu jadi koagulan dia bilang jadi endapan terjadi kalau air keruh jadi endapan sehingga air bersih PAC kemudian ada ini tawas sama dengan PAC Pak sama isinya sama itu sama untuk mengikat peluru aja tuh mengikat terus supaya air bersih jadi air bersih. Itu kendalanya di mana, Pak? Terutama kalau memang kita selama ini kendalanya di listrik. Ya, karena kan listrik pada saat itu kan hancur semua. Jadi kan kita menggunakan pompanisasi. Pompanisasi karena voltasi yang digunakan oleh pompa itu lebih tinggi. Jadi genset ada, masing-masing kita ada genset, tapi genset hanya menangani sementara bersifat mati listrik 1-2 jam gitu bisa. Tapi kalau udah sampai 24 jam itu semua itu ada besar-besar 150 kPa, tapi kan cuma 8 jam bisa dihidupin. Jadi kalau air di dalam pipa itu tidak 8 jam nanti kekosongan, jadi kekosongan pipa di waktu distribusi ulang lama sama beda dengan listrik. Kalau bisa udah on terus ya kan, tapi kalau di pipa itu kan begitu sudah mati lampu listriknya, air yang sebagian terus mengalir jadi kekosongan pipa itu. Jadi untuk pengisian pipa itu lama Pak, lama, jadi sehingga distribusinya agak lama normal. Kalau untuk secara umum keparahan instalasi di daerah-daerah ini gimana? Instalasi jaringan air bersih itu. Jadi instalasi semua itu yang pertama dari inteknya, sumbernya dulu dari sungai. Kalau Banda Aceh dan Aceh Besar Sungai Kurung Aceh. Ya, ada Kurung Aceh. Tapi kalau yang lain ada Sungai Kurung Pasangan, Kurung Buto itu ya semua di. Tak tahu saya nggak bisa jawab. Tapi itu kan sulfat itu yang untuk bubuk ya dibutuhkan untuk penjernihan itu jadi koagulan dia bilang jadi endapan terjadi kalau air keruh jadi endapan sehingga air bersih PAC kemudian ada ini tawas sama dengan PAC Pak sama isinya sama itu sama untuk mengikat peluru aja tuh mengikat terus supaya air bersih jadi air bersih. Itu kendalanya di mana, Pak? Terutama kalau memang kita selama ini kendalanya di listrik. Ya, karena kan listrik pada saat itu kan hancur semua. Jadi kan kita menggunakan pompanisasi. Pompanisasi karena voltasi yang digunakan oleh pompa itu lebih tinggi. Jadi genset ada, masing-masing kita ada genset, tapi genset hanya menangani sementara bersifat mati listrik 1-2 jam gitu bisa. Tapi kalau udah sampai 24 jam itu semua itu ada besar-besar 150 kPa, tapi kan cuma 8 jam bisa dihidupin. Jadi kalau air di dalam pipa itu tidak 8 jam nanti kekosongan, jadi kekosongan pipa di waktu distribusi ulang lama sama beda dengan listrik. Kalau bisa udah on terus ya kan, tapi kalau di pipa itu kan begitu sudah mati lampu listriknya, air yang sebagian terus mengalir jadi kekosongan pipa itu. Jadi untuk pengisian pipa itu lama Pak, lama, jadi sehingga distribusinya agak lama normal. Kalau untuk secara umum keparahan instalasi di daerah-daerah ini gimana? Instalasi jaringan air bersih itu. Jadi instalasi semua itu yang pertama dari inteknya, sumbernya dulu dari sungai. Kalau Banda Aceh dan Aceh Besar Sungai Kurung Aceh. Ya, ada Kurung Aceh. Tapi kalau yang lain ada Sungai Kurung Pasangan, Kurung Buto itu ya semua di. Tak tahu saya nggak bisa jawab. Tapi dampaknya dia menjawab secara politis karena ada suatu partai menghantar air ke tempat hunian itu dengan membawa dengan mobil tangki mengatasnamakan partai, sehingga bupatinya melihat itu kelemahan PDN-nya tidak melayani begitu semua, tapi enggak secara itu tidak benar ya kan. Berarti Tapi permasalahannya karena di sumbernya aja jadi karena langsa di berat. Mereka itu kalau diperbaiki sumbernya kemudian ada listrik sudah normal itu bisa normal kembali saya pikir. Hanya di sumbernya, kalau sumbernya rusak dah jadi distribusinya nggak jalan.
Pijai lebih parah lagi. Pijai Lebih parah. Sumber di parahnya. Sumber juga, Pak. Sumber juga. Semua pompa rusak. Jadi kalau kita lihat dari sumbernya semua pompa rusak. Aceh Besar juga rusak pompanya karena dia ditanam di lumpur, tidak bisa bergerak. Jadi Hari. itu kan diangkat, kemudian dipanggil teknisinya untuk diperbaiki segera itu. Cuman kan kita kan udah musibah ada 21 hari, Pak. Makanya kan hari ini masyarakat bertanya kenapa belum pulih gitu akhirnya. Iya. Tergantung daerah, Pak. Banda Aceh dan Sebelah udah pulih. Berarti kalau semua yang lain kalau Aceh, Yang lain karena sumber itu agak susah, di sumbernya itu kan susah. Nanti kan di sumber itu agak susah tuh, Pak, pompa itu. Karena kan banyak sungai-sungainya juga Sungai. udah pindah Pindah. pindah alirannya, Pak. Pindah aliran. Jadi pindah sungai. Jadi dangkal sudah nggak bisa dihisap lagi. Oke Pak Sulaiman, Ketua Perpamsi. Pamsi.